Selamat siang, sahabat sehat. Oke, kita menunggu untuk pembicaranya join terlebih dahulu. Di episode nobar kali ini atau ngobrolin obat bareng apoteker kali ini, kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik, yaitu adalah terkait bagaimana sih nasib obat itu di dalam tubuh kita. Oke, sambil menunggu untuk sahabat sehat join dan untuk pembicara join, semoga sahabat sehat semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk terus follow Instagram dari Pio underscore RS Karyadi, dan juga kalau misal sahabat sehat mempunyai pertanyaan terkait obat bisa juga langsung eh, klik aja di bit.ly/tanya obat Pio. Oke, sepertinya Mas Erik sudah join. Sebentar saya invite dulu Mas Erik. Selamat siang Mas Erik. Selamat siang, Kak Lili. Suara saya kedengaran nggak ya? Halo? Halo Mas. Koneksinya Suara saya rada kedengaran? muter-muter Mas. Muter-muter sih, rada muter-muter. Oh. Coba di cek koneksi dulu kan Mas? Halo, Kak Lili. Kedengaran tidak ya? Iya. Terdengar, terdengar. Tapi Kedengaran? rada kresek-kresek Mas. Oke. Rada kresek-kresek. Kerasa-kerasa. Kenapa ya? Iya. Bingung nih. Suara saya terdengar Mas. Kalau suara Kak Lili terdengar jelas. Oke. Atau coba nggak pakai headsetnya Mas? Oh, nggak pakai headset. Iya. Saya pakai ini. Saya ganti ini saja ya, pakai pakai data ya. Iya, coba dulu Mas. Baik, sahabat sehat, sambil menunggu Mas Eriknya join, mungkin jika sahabat sehat semua mempunyai pertanyaan terkait gimana sih nasib obat dalam tubuh itu, sahabat sehat bisa drop pertanyaannya aja di question atau di komen juga boleh. Nanti saya bacakan untuk menanyakan langsung kepada narasumber. Baik, kita tunggu dulu untuk Mas Eriknya untuk join ya. Oh, sebentar saya invite dulu Mas Eriknya. Nah, halo, Kak Lili? Halo? Halo Mas. Masih Halo, Kak muter-muter Mas Lili. untuk videonya? Sudah, sudah, Muter-muter. sudah. Iya, dia Sudah? sepertinya rada pusing seperti itu ya. Udah Oke. siang ya, belum makan siang. Iya, belum makan siang mungkin ya, Mas ya. Tapi suara saya Iya, terdengar, Mas? dengar jelas. Oke, suara Mas Erik juga lebih jelas sekarang, lebih kelihatan gantengnya gitu, Mas. Oh gitu ya. Iya. Oke, karena sudah ada, iya. Sudah ada yang join ya, Mas? Sudah ada yang join, ada 12 orang yang join. Kita mulai aja untuk nobar kali ini. Jadi nobar itu adalah ngobrolin obat bareng apoteker. Itu adalah sebuah program, segmen baru yang ada di Pio seperti itu. Nah, ini sudah masuk ke episode ketiga. Jadi sangat menarik sepertinya. Jadi antusiasnya dari sahabat saya juga bagus. Oke, di episode kali ini kita akan membahas terkait topik bagaimanakah nasib obat di dalam tubuh, Mas. Jadi kayak obat itu diapain aja sih di tubuh kita. Nah,
Kalau dari Mas Erik, menurut Mas Erik bagaimana tuh nasib obat di dalam tubuh? Oke. Oke, saya mau menyapa sahabat sehat dulu ya. Oke, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Oke, ini sebelumnya saya sampaikan terima kasih nih buat teman-teman Pio, Kak Lili, dan kawan-kawan ya yang sudah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol di siang hari iya. ini ya. Walaupun di luar panas, ya, tapi semoga obrolan kita membuat adem begitu ya Kak Lili ya. Seperti itu. Oke, jadi eh, topik pada siang hari ini tentang nasib obat ya Kak Lili ya. Mungkin eh, apa sih yang dimaksud dengan nasib obat kan begitu? Sering kita Ih, mohon dalam maaf Mas, kehidupan untuk sehari-hari koneksinya itu, putus-putus. halo, Iya, halo, sudah masih pakai pakai putus-putus? data ya tadi Mas, sudah diubah. Sudah, masih ini ya, masih belum bagus ya. Kadang dia masih suka muter-muter gitu, tapi ini sudah lancar. Coba dijelaskan dulu saja Mas terkait nasib obat di dalam tubuh itu seperti apa. Oke, oke, terima kasih ya Kak Lili ya. Saya lanjutkan. Jadi mungkin yang dimaksud dengan nasib obat di sini adalah perjalanan obat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kita mengeluh ada keluhan pusing, kepala, batuk, nyeri pilek dan sebagainya. Kemudian kita minum obat kan begitu Kak Lili ya. Tiba-tiba setelah minum obat semua keluhannya menghilang kan begitu. Kok bisa sih kan begitu ya? Obat itu ketika diminum akhirnya dia menghilangkan semua keluhan alami kan begitu ya. Nah, mungkin lebih lebih ke arah bagaimana perjalanan obat itu ketika kita gunakan, kita minum sampai dia memberikan efek terapi kan begitu. Nah, setelah obat itu memberikan efek terapi, apakah obat itu akan selamanya ada di dalam tubuh kita juga enggak kan begitu ya. Pastinya obat itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, jadi perjalanan obat mulai dari kita minum sampai obat itu memberikan efek terapi dan obat itu dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Mungkin seperti itu ya Kak Didi ya. Oke, jadi kita lebih akan membahas tentang perjalanan obat itu sendiri ya Mas ya. Jadi dari diminumnya, terus Mm-mm. kemudian sampai dia dikeluarkan lagi dari dalam tubuh seperti itu. Oke, untuk prosesnya ada apa aja tuh Mas dari perjalanan obat itu tadi? Oke. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang perjalanan obat, sebenarnya ada suatu ilmu pengetahuan. Artinya perjalanan obat itu juga dipelajari. Seperti itu ya Kak Lili ya. Halo Kak Lili? Kak Lili muter-muter. Halo? Sebentar Mas. Oh, koneksinya aman tidak Iya. Mas? Iya, Kak Tadi Lili ini muter-muter ya muter-muter di ya? sini. Iya. Oke, Entah punya saya, sebentar entah saya punya Kak coba. Lili ini. Iya, saya ceknya punya Mas Erik yang muter-muter. Oke, Oh gitu. sebentar Mas. Iya. Dan nah, mumpung ini nih, mumpung lagi connect nih. Nah, lanjut ya. Sudah. Ya, lanjut Mas, boleh. Jadi perjalanan obat itu ada ilmunya seperti itu ya. Jadi ada ilmu pengetahuan yang khusus mengenai bagaimana obat itu diproses. Di dalamnya adalah farmakokinetika seperti itu Kak Lili. Nah, terkait dengan perjalanan obat berdasarkan farmakokinetika atau ilmu farmakokinetika, jadi ini ada singkatannya Kak Lili. Jadi ada tahapannya ini dibuat singkatan seperti itu ya, supaya kita mudah untuk mengingat sebenarnya. Singkatannya itu ada 4. Yang pertama A, D, atau biasanya kita menyebutnya itu dengan singkatan M seperti itu ya. A itu artinya absorpsi, penyerapan. Jadi setelah obat itu kita pakai, yang pertama kali terjadi atau yang pertama kali dilalui oleh obat yaitu adalah fase absorpsi, diserap seperti itu ya. Tapi sebelum diserap tentunya obat itu harus hancur dulu ya kan. Obat tablet utuh kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi obat itu setelah diminum, maka obat itu yang pertama kali terjadi adalah hancur dulu. Habis hancur dia
terlarut. Baru setelah dia Mohon maaf terlarut, sepertinya dia ada. akan mengalami fase Oke. yang pertama absorpsi, seperti itu. Nah, absorpsi ini artinya penyerapan. Apa yang dimaksud dengan penyerapan? Di sini maksudnya adalah obat itu diserap. Diserap masuk kemana? Ke dalam sirkulasi darah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita minum obat melalui mulut, begitu ya, diminum, tapi tujuannya untuk menghilangkan nyeri di bagian kaki misalnya. Kok bisa ya minum obat dari mulut, tapi yang hilang nyerinya di Berefek bagian di lutut, kaki kaki, ya. misalnya kayak gitu. Ya, nah itu karena obat itu juga didistribusikan. Jadi setelah obat itu diserap, absorpsi A tadi, kemudian selanjutnya obat itu akan didistribusikan, dihantarkan seperti itu ya, disalurkan kemana? Ke bagian tempat di mana obat itu akan bekerja. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi obat untuk menghilangkan nyerinya di kaki misalnya ya, nah maka obat itu akan dihantarkan sampai ke reseptornya yang ada di kaki, di tempat dia bekerja, seperti itu ya. Kalau misalnya kita pusing, misalnya gitu ya, pusing kan di kepala gitu ya, maka obat itu juga akan dihantarkan atau disalurkan ke bagian kepala supaya nyerinya hilang. Intinya seperti itu ya Kak Lili ya. Didistribusikan. Nah, itu yang kedua. Fase yang kedua adalah fase distribusi. Kemudian fase yang ketiga adalah fase metabolisme. Jadi setelah obat itu didistribusikan ke tempat kerjanya, selanjutnya obat itu kan bekerja, memberikan efek ya. Kalau kita pusing, pusingnya hilang. Kalau kita nyeri, nyerinya hilang. Kalau kita batuk pileknya juga akan berkurang seperti itu. Nah, setelah obat itu memberikan efek, bekerja, maka selanjutnya obat itu akan dimetabolisme. Apa maksudnya dimetabolisme? Yaitu adalah mengubah obat menjadi bentuk yang tidak aktif. Nah, jadi kalau tadi dia aktif bisa memberikan efek, maka setelah dimetabolisme, obat ini akan berubah menjadi bentuk yang tidak aktif. Nah, kalau sudah tidak aktif, maka yang selanjutnya adalah obat itu akan dieliminasi atau dikeluarkan, dieskresi dari dalam tubuh kita. Melalui apa? Melalui urin. Pada umumnya obat dikeluarkan melalui urin ya. Jadi ketika kita buang air kecil, maka di sana salah satu bahan yang juga ikut terbuang yaitu adalah obat yang kita konsumsi. Mungkin gambarannya seperti itu ya Kak Lydia. Secara umum proses bagaimana perjalanan obat yang kita gunakan mulai dari obat diminum, kemudian diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, obat itu didistribusikan ke tempat kerjanya. Setelah didistribusikan, dia akan dimetabolisme, dirubah menjadi bentuk yang tidak aktif, begitu ya. Kemudian dieliminasi, dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, baru kita menggunakan dosis yang kurang lebih bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh kita. Seperti itu. Baik, Mas. Jadi tadi ternyata untuk prosesnya itu sangat panjang ya, Mas. Jadi ada singkatannya juga untuk mempermudah kita. Ada dari proses dia absorpsi atau dia diserap, kemudian didistribusi atau dihantarkan seperti itu. Kemudian ada proses metabolisme dan nanti sampai akhirnya diekspresikan atau dikeluarkan ya, Mas ya. Betul. Apa singkatannya ADME gitu ya, ADME. Jadi supaya biar gampang aja. lebih mudah diingat ya. Ada ADME. Oke, baik Mas. ADME. Kita bahas mulai kita bahas satu-satu nih Mas. Jadi kalau untuk tadi pertama itu adalah absorpsi, jadi itu diserapkan ya. Faktor apa aja sih Mas yang bisa mempengaruhi penyerapan obat itu? Oke. Terkait dengan absorpsi ya. Jadi tadi gambarannya ketika kita minum obatnya kita minum, yang pertama terjadi obatnya harus hancur dulu kan begitu ya Kak Lili ya. Hancur atau kita mengenal nama lainnya istilahnya disintegrasi. Jadi obat itu akan mengalami proses dihancurkan dulu di dalam tubuh kita, kemudian disolusi larut kan begitu ya, baru dia akan diserap, diabsorpsi. Nah, kaitannya dengan proses absorpsi ini, apa saja faktor yang mempengaruhi kan begitu ya? Yang paling mempengaruhi atau beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dari absorpsi obat ini, yang pertama adalah bentuk sediaannya. Mungkin kita tahu ya, sediaan obat bentuknya puyer. Bapak, Ibu, sahabat sehat mungkin sudah pernah menemukan begitu ya. Kalau anak kita sakit,
kita ada sediaan obatnya bentuknya puyer, kan begitu. Ada juga obat itu sediaannya bentuknya sirup, kan begitu. Kemudian ada juga yang bentuknya tablet utuh. Nah, itu akan sangat mempengaruhi proses penyerapannya, kan begitu. Kenapa demikian? Prinsipnya begini Kak Lili. Jadi semakin kecil ukuran dari suatu obat, maka proses absorpsinya akan semakin cepat. Jadi kalau misalnya tadi proses obat diabsorpsi itu sebelum dia diabsorpsi dia harus hancur dulu, kan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita minum tablet utuh, maka obat itu akan hancur di dalam cairan lambung, kan begitu ya, di dalam saluran pencernaan. Itu kalau misalnya kita minumnya tablet utuh. Tapi kalau misalnya kita minum obat yang sudah dibuat puyer, kalau sudah dipuyer kan artinya sudah kita hancurkan, kan begitu ya. Nah, itu akan mempercepat proses absorpsinya karena ketika obat itu diminum dia tidak perlu hancur lagi, jadi dia sudah bentuknya sudah hancur, memang sudah bentuk serbuk, kan begitu ya. Ya, Nah, jadi karena sudah tinggal dihancurkan ya dia Mas ya. butuh sudah dihancurkan, jadi dia tinggal larut saja di dalam cairan saluran pencernaan itu ya. Setelah dia larut baru dia akan terabsorpsi, sehingga nanti pasti proses absorpsinya akan lebih cepat dibandingkan dengan bentuk tablet utuh, karena tablet utuh itu masih butuh waktu untuk dia bisa hancur, kan begitu. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang proses hancurnya obat, nah ini nanti kaitannya dengan beberapa beberapa merek, kan begitu ya. Kalau misalnya ada yang tanya, saya minum obat A, bahannya saya minum obat B, nah tapi kalau misalnya dibandingkan antara obat A dan obat B, bahan aktifnya sama, yang lebih cepat ini yang obat A, kan begitu ya. Itu kenapa ya Mas, kan Iya, begitu. Nah, itu bisa iya jadi salah pertanyaan satunya itu ya. eh, Kok bisa beda sering ya gitu? kita menemukan seperti itu. Bisa beda gitu ya. Yang obat A lebih cepat, yang obat B ini kalau saya minum ini juga pengalaman pribadi sih. Saya pernah juga minum obat gitu ya merek A, saya minum satu itu sudah nyerinya hilang gitu ya. Obat B itu masih butuh berhari-hari baru hilang gitu ya. Iya Nah, itu juga salah benar. satunya bisa disebabkan proses hancurnya obat itu ya di dalam saluran pencernaan kita. Semakin cepat hancurnya obat, proses absorpsinya juga akan semakin cepat, sehingga nanti respon terapinya juga akan semakin cepat, seperti itu Kak Lili. Itu absorpsi dari bentuk sediaan. Termasuk juga gini, sirup misalnya ya. Nah, kalau kita bandingkan antara sirup dengan puyer, sirup itu bentuknya sudah terlarut, kan begitu ya. Memang ada beberapa Iya, bentuk sirup ya, ada yang emulsi gitu ya, ada yang suspensi, ada yang suspensi. bentuk sirup. Nah, ya, betul. Nah, kalau dia sudah dalam bentuk sirup, nah itu kan sudah terlarut gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai sirup, biasanya nanti absorpsi obatnya juga akan lebih cepat karena tubuh tidak perlu menghancurin lagi, kan sudah hancur, sudah larut dia. Nah, seperti itu. Jadi dia proses absorpsinya akan lebih cepat dibandingkan kalau kita minum tablet utuh, kan begitu ya. Itu mungkin Kak Lili ya. Oke, siap Mas. Itu baru bentuk sediaan ya Mas ya? Bentuk sediaan. Sebenarnya banyak sih faktor-faktor yang lain ya. Kalau misalnya kita mau ulas, itu juga ada rute pemberian seperti itu kali ya. Ada rute pemberian itu juga mempengaruhi. Mungkin sahabat sehat pernah pernah mendengar ya obat suntik kalau di rumah sakit itu kan sering ya kita mendapatkan obat yang diberikan melalui dengan cara disuntik seperti itu ya. Iya, Nah, itu ada juga yang responnya diinjeksi. berbeda, iya. Karena kalau disuntik kadang obat itu sudah kalau beberapa jenis rute ya, ada yang dia langsung masuk ke pembuluh darah, ada yang masih butuh diabsorpsi dulu, diserap dulu seperti itu. Nah, kalau sudah langsung masuk ke dalam pembuluh darah ya dia tidak ada absorpsinya lagi, jadi obatnya sudah langsung didistribusikan saja, seperti itu juga akan lebih cepat seperti itu. Itu rute Berarti dia pemberian. tidak Ada butuh juga dihancurkan gitu ya Mas ya. Kalau udah dia diinjeksikan kan berarti dia langsung masuk ke aliran darah tuh. Jadi bisa langsung didistribusikan seperti itu ya. bisa langsung didistribusikan. Jadi kalau misalnya dia disuntikan langsung ke pembuluh darah, ya dia tidak akan mengalami fase absorpsi lagi, jadi dia langsung didistribusikan ke ininya ya, ke tempat kerjanya seperti itu, tempat kerja obatnya seperti itu. Oke, kemudian Baik. ini juga kali ini mungkin yang harus diperhatikan oleh sahabat sehat terkait dengan penggunaan obat bersama dengan makanan. Itu mungkin yang sering
sering kita ini ya bingung gitu ya, dan Iya. juga sering kita bertanya-tanya boleh enggak sih kalau misalnya kita itu minum obat bersama dengan makanan kan begitu ya. Nah, Soalnya kan di anjuran sebenarnya ada yang beda-beda gitu kan ya Mas ya. Misal ada yang dia diminumnya sebelum makan, kemudian setelah makan, atau yang eh, pas ada makanan jadi suapan pertama makan. Nah itu tuh sebenarnya kenapa sih? Kenapa cara minum obat itu bisa ya, beda-beda gitu? betul. Itu penting ya sebenarnya ya. Jadi hal sepele tapi sangat mempengaruhi pada proses penyerapan obat kan begitu ya. Karena kalau kita salah nanti akan mengganggu proses penyerapan obatnya begitu. Jadi pada prinsipnya penggunaan obat ini sebaiknya memang ada beberapa obat yang sebaiknya diminum dalam keadaan perut kosong. Jadi sebaiknya diminumnya sebelum makan. Nah, 2 jam sebelum makan, atau kalau misalnya sudah kadung makan, maka dikasih jarak 2 jam sesudah makan, seperti itu ya. Tapi ada beberapa obat yang sebaiknya dia absorpsinya ini dalam keadaan perut kosong. Jadi kalau dia diberikan bersama dengan makanan, maka otomatis absorpsinya akan terganggu. Kalau absorpsinya terganggu, dia akan berdampak pada efek obatnya. Efek obatnya juga pasti akan menurun. Artinya absorpsinya tidak optimal, kan begitu. Namun masalahnya kadang di masyarakat susah gitu ya. Saya mau minum obat, Pak. Tapi kalau nggak sama pisang, saya nggak bisa minum gitu. Waduh, gimana ya? Seperti itu Iya ya. ya. Itu Jadi sering harus saya pakai ditanya seperti itu. perantara gitu. Ya, perantara juga, ya, perantara minum obat seperti itu pakai pisang. Kalau nggak pakai pisang atau pakai nasi gitu ya, baru dia Iya. bisa mau minum obat. Mau minum ya. Kadang juga ada ini, ada siapa itu ibu-ibu biasanya ya yang nanya, Mas ini kalau anak saya minum obat itu pakai susu gitu, boleh apa enggak ya? Nah itu hal seperti itu juga itu akan mempengaruhi proses absorpsi penyerapan gitu ya. Jadi ada obat yang memang beberapa obat itu sebaiknya penyerapannya dalam keadaan perut kosong. Jadi sebaiknya diminum sebelum makan. Ada juga beberapa obat yang memang diberikan bersamaan dengan makan. Nah, karena memang absorpsinya akan meningkat ketika dia diberikan bersama dengan makanan, kan begitu. Ada juga yang memang diberikannya harus sesudah makan, karena itu berkaitan dengan efek samping, berkaitan dengan proses absorpsinya juga, dan sebagainya. Nah, untuk tahu bagaimana dan obat apa saja, sebaiknya saran saya bagi sobat sehat supaya lebih lebih pas begitu ya, lebih sesuai dalam menggunakan obatnya, tanyakan ke apotekernya. Jadi ketika mendapatkan obat, selalu tanyakan kepada apotekernya. Ini cara pakainya bagaimana, Pak? Seperti itu ya. Bagaimana, Bu? Seperti itu ya. Cara pakai obatnya. Apakah diminum bersama dengan makan? Apakah diminum sebelum makan atau sesudah makan? Supaya jelas begitu ya. Dan benar cara menggunakan obatnya. Itu harus sering ditanyakan saja ke apotekernya. Kalau misalnya di rumah sakit lagi banyak banyak pasien misalnya gitu ya, buru-buru misalnya seperti itu, bisa datang ke apotek terdekat. Jadi tinggal bawa obatnya ke apotek terdekat, kemudian tanyakan ke apoteker yang ada di apotek tersebut. Ini bagaimana cara menggunakan obatnya. Nanti akan dijelaskan oleh apotekernya seperti itu. Seperti Baik itu Mas. yang mungkin kali ya terkait dengan Iya. Absorpsi ya proses Mas ya. absorpsi obat. Sebenarnya Iya. banyak sebenarnya kalau misalnya mau kita bahas, cuma nggak mungkin ya kita bahas Iya dalam karena waktu sesingkat ini waktunya begitu. terbatas Mas. Jadi kalau IG Live itu hanya untuk Iya. 1 jam saja. Mungkin besok kita bisa nyambung lagi ngobrolnya. Oh, Oke, boleh boleh. Jadi 1 jam mungkin untuk karena satu ini saja, ya satu fase. satu fase. Oke, sekarang lanjut dulu Mas. Dari diserap faktor yang berpengaruh itu ada bentuk sediaan, kemudian cara penggunaan dan adanya makanan juga. Hmm. Kemudian kalau untuk distribusi sendiri itu ada pengaruhnya nggak gitu? Yang faktor yang berpengaruh itu Iya. apa aja? Oke. Kalau distribusi ini biasanya yang paling mempengaruhi kalau berdasarkan ini ya farmakokinetika obat ya, itu biasanya aliran darah. Jadi ada beberapa organ di dalam tubuh kita yang aliran darahnya kurang kurang banyak atau kurang apa ya terbatas. Aliran darahnya tidak banyak darah yang mengalir ke tempat itu. Contohnya misalnya bagian mata gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dia sakit mata, biasanya oleh dokter mata lebih sering dipakainya obat-obat tetes mata, salep mata seperti itu ya. Jarang orang yang sakit mata, ada sih memang,
tapi tidak banyak gitu ya. Yang diberikan obat minum, obat per oral seperti itu ya. Yang paling sering biasanya diberikannya obat-obat topikal yang langsung diaplikasikan ke bagian mata. Kenapa demikian? Karena salah satu faktornya adalah aliran darah yang menuju ke bagian mata itu juga kurang banyak, sehingga proses distribusi obat ke sana juga akan kurang bagus seperti itu ya. Nah, selain itu juga manfaat dari distribusi ini mungkin lebih ke pemilihan nanti Kak Lili ya. Jadi kalau misalnya ada sobat sehat, sahabat sehat yang bertanya, saya sama-sama sakit batuk pilek gitu ya. Saya sakit batuk pilek, tetangga saya juga sakit batuk pilek gitu ya. Tapi kenapa kok obatnya beda gitu ya? Iya. Yang saya dapat obat A, yang tetangga saya ini dapat obatnya B gitu B. ya. Nah, ternyata setelah ditanya, ditelusuri, oh ternyata pekerjaannya tetangganya gitu ya. Itu ternyata sebagai supir bis malam misalnya. Jadi dia harus kan nggak boleh ngantuk gitu ya. Iya. Nggak boleh ngantuk ya. Makanya dia dipilihkan obat-obatan yang tidak menyebabkan ngantuk. Nah, itu juga kaitannya dengan distribusi. Jadi berkaitan dengan pemilihan obat gitu ya. Karena ngantuk itu salah satu efek samping ada obat yang bisa masuk ke daerah otak seperti itu ya, sehingga dia menimbulkan efek ngantuk seperti itu. Makanya ya ngantuk. Ada beberapa obat antihistamin ya, anti alergi yang dipilih yang dia tidak masuk sampai ke daerah otak sehingga dia tidak menyebabkan ngantuk. Nah, seperti itu. Nah, itu ada beberapa pertimbangan mungkin seperti itu ya. Karena saya kerjanya memang malam hari, Dok, misalnya. Akhirnya oleh dokternya dipilih obat-obatan yang memang tidak sampai terdistribusi ke daerah otak sehingga dia tidak menyebabkan efek ngantuk seperti itu. Nah, itu juga kaitannya dengan pemilihan obat nantinya. Berkaitan dengan distribusi obat seperti itu ya. Itu Baik, ya, Mas. Siap, Mas Erik. Penjelasannya sangat jelas. Mas, ini kita sambil membacakan pertanyaan ya, Mas ya. Karena sahabat saya sudah banyak yang bertanya nih di kolom komentar. Saya bacakan, Mas, yang pertama dari Bapak Rido. Menanyakan terkait kalau obat itu ada keterangan XR itu bagaimana, Mas, gitu. Obat yang ada keterangannya XR. Berarti kayaknya hubungannya sama absorpsi atau distribusi seperti ini, Mas. Ya, jadi memang ada beberapa produsen farmasi. Terima kasih ya Pak Rido pertanyaannya. Ada beberapa produsen farmasi yang membuat atau yang memformulasi obat itu yang hancurnya ini tidak langsung hancur begitu ya Kak Lili ya. Jadi hancurnya itu terkendali begitu Kak Lili. Jadi kalau misalnya ada obat yang dia diminum sehari 3 kali misalnya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena obatnya ketika diminum, dia langsung hancur, dia langsung diserap oleh tubuh, sehingga obatnya habis, kan begitu. Tapi ada juga obat yang ketika dia diminum, dia hancurnya tidak langsung hancur semuanya. Jadi hancurnya perlahan-lahan, seperti itu. Sehingga ketika dipakainya, cukup 1 kali saja dalam 1 hari, sehingga tidak perlu bolak-balik minum obat gitu ya. Minum 1 kali itu untuk dosis selama 1 hari. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa keterangan memang di dalam obat itu yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, bagi sobat sehat supaya lebih jelas harus bertanya kepada apotekernya, begitu ya. Jadi ada obat kalau yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya obatnya itu hancurnya perlahan-lahan, maka obat itu tidak boleh dihancurkan secara manual. Jadi langsung diminum gitu ya. Kadang kan ada ini saya nggak bisa minum, nggak bisa nelen tablet, misalnya kayak gitu. Saya nggak bisa nelen tablet, obatnya mau saya hancurkan aja, mau saya puyer saja supaya lebih mudah ditelan misalnya. Nah, tapi kalau misalnya ada obat-obat dengan tanda khusus, itu nggak boleh dihancurkan, karena dia memang disetting untuk 1 hari, seperti itu ya. Nah, itu harus dikonsultasikan kepada apotekernya. Jadi nggak boleh membuat keputusan sendiri, terutama yang di rumah ya, itu sering ya kita ini gara-gara nggak bisa nelen tablet, susah minumnya, obatnya besar misalnya, akhirnya digerus sendiri, dihancurkan sendiri pakai sendok gitu ya, dihancurkan pakai sendok sendiri gitu. Nah, itu juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah dihancurkan, maka nanti obatnya akan terserap dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan obat yang langsung hancur tadi, karena itu kaitannya dengan formulasinya dari
produsen farmasinya. Seperti itu biasanya Kak Lili. Oke, baik. Berarti kita harus selalu memperhatikan untuk sediaannya itu ya, Mas. Apakah dia itu nanti langsung hancur kah atau dia hancurnya itu perlahan itu seperti yang kata yang ditanyakan oleh Mas Rido tadi yang ada keterangan XR-nya. Jadi harus dia pelepasannya perlahan. Jadi kita harus tanyakan kepada apoteker nih apakah obat ini bisa kita gerus apa enggak gitu ya, Mas ya. Ya, betul. Jadi jangan membuat keputusan sendiri ya kalau Iya. misalnya ada ini obat-obat bertanda khusus gitu ya. Baik, ini juga Ini yang ada kedua lagi ada nih yang bertanya pertanyaan. nih. Iya, ada pertanyaan dari Eni Faristin menanyakan terkait untuk obat dalam bentuk tablet yang salut, Mas. Jadi tabletnya itu ada salutnya, kemudian digerus. Karena pasien itu tidak bisa minum obat yang tablet utuh, jadi harus digerus seperti itu. Bagaimana pengaruhnya terhadap efek obat gitu? Apakah dia berpengaruh terhadap efeknya? Oke, jadi terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Mbak Bu Eni, Eni Ibu ya. Eni, ya. Bu Eni. Terima kasih pertanyaannya. Eh, jadi salah satu tujuan kenapa ada obat yang disalut itu ada beberapa alasan seperti itu ya Mbak Lili. Jadi ada obat yang dia tidak boleh kena asam lambung seperti itu. Jadi kalau misalnya obat itu kena asam lambung, maka obat itu akan rusak. Begitu ya. Yang pertama. Kedua, ada juga alasan kenapa kok obat itu tidak boleh digerus karena rasanya pahit. Makanya dia disalut kayak gitu ya. Jadi bukan digerus ya. Maksudnya kenapa kok obat itu disalut? Karena dia rasanya pahit, bahan Pahit. aktifnya pahit. Sehingga dia dibuat salut agar supaya ketika minum rasanya tidak terlalu pahit. Intinya seperti itu. Apa dampaknya kalau digerus kan begitu ya? Yaitu tadi. Kalau misalnya obat itu rasanya pahit, kemudian digerus, pasti nanti ketika diminum rasanya tidak Pahit. nyaman karena pahit. Ya. Ya, pahit. Jadi salutnya hancur, diminum ya pasti rasanya pahit. Kemudian yang kedua, kalau misalnya obat itu tidak boleh kena asam lambung sehingga dia disalut, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya salutnya dihancurkan, kemudian diminum, kena asam lambung, pasti obat itu akan rusak sebelum obat itu bisa diserap. Nah, ini kalau ditanya bagaimana dampaknya, efektivitas obatnya pasti akan mengalami penurunan seperti itu karena dia belum diserap aja sudah hancur dulu, Rusak udah ya rusak Mas ya. dulu Iya. gara-gara kena asam lambung ya seperti itu. Karena itu juga harus diwaspadai seperti itu. Kalau misalnya ditanya obatnya apa saja Pak, misalnya gitu ya, yang kena asam lambung, yang nggak boleh kena asam lambung, yang boleh, wah itu harus ini ya, harus bertanya ke apotekernya saja gitu, karena obatnya banyak gitu ya. Kalau Banyak. saya menghafal satu-satu juga nggak mungkin ngafalin obat sebanyak itu, begitu ya. Baik, bisa satu SKS sendiri ya Mas ya, nanti bahas obat yang rusak sama asam lambung Iya, ya. itu harus di kuliah tuh, kuliah 2 SKS itu ya. Baik, berarti kan tadi, oke nanti sambil pertanyaan lagi kita lanjut dulu Mas. Tadi yang bahas, kita sudah bahas terkait absorpsi dan distribusi. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah metabolisme nih Mas. Tadi Mas Erik menjelaskan kalau metabolisme itu sebenarnya mengubah obat jadi yang tidak berefek seperti itu ya Mas ya. Secara mudahnya Betul. ya. Nah, itu Ya. ada faktor juga nggak Mas yang bisa mempengaruhi tahap metabolisme ini? Oke, jadi kalau metabolisme obat ini adalah gambarannya tadi ya, setelah obat diserap, didistribusikan ke tempat kerjanya, maka setelah itu obat ini akan dirubah menjadi bentuk yang tidak aktif. Namanya adalah proses metabolisme. Jadi dinonaktifkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya obat ini mudah kita atau tubuh kita keluarkan dari dalam tubuh ya. Kita keluarkan, kita eliminasi. Seperti itu. Itu namanya proses metabolisme. Nah, apa saja yang yang mempengaruhi proses metabolisme ini? Sebenarnya cukup cukup banyak ya, Mbak Lili ya, Kak Lili ya. Yang pertama pastinya adalah penyakit yang dialami oleh pasien. Karena proses metabolisme obat ini mayoritas atau paling besar ini terjadinya adalah di dalam organ liver. Hati ya Mas Liver ya? atau hati ya, Iya. hati betul nama ininya ya. Di hati. Jadi hati adalah tempat paling besar
terjadinya proses metabolisme obat. Nah, setelah proses metabolisme ini di hati, baru obat dikeluarkan melalui ginjal kan begitu ya. Nah, kalau misalnya ada pasien yang mengalami kerusakan pada organ livernya atau organ hatinya, maka otomatis proses metabolisme obat ini akan mengalami gangguan kan begitu. Nah, apa konsekuensinya atau apa yang harus dilakukan kan begitu ya kalau misalnya pasiennya mengalami kerusakan pada organ livernya, maka harus ada penyesuaian dosis, harus ada pengaturan dosis. Jadi tidak bisa kita memberikan obat dengan dosis yang sama pada pasien dengan kerusakan liver seperti itu ya. Nah, apa dan bagaimananya ini juga harus dikonsultasikan ke apotekernya seperti itu ya. Jadi obat apa saja, berapa dosisnya yang harus diberikan. Nah, ini apotekernya yang lebih paham mengenai pasien tersebut seperti apa, berapa yang harus disesuaikan, diturunkan dosisnya dan sebagainya. Seperti itu mungkin Kak Lili ya. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan penyakit yang dialami oleh pasiennya. Kemudian yang kedua, faktor ini apa itu kebiasaan, habit, merokok Kebiasaan. gitu ya. Nah, faktor merokok ya, merokok itu juga bisa mempengaruhi metabolisme. Jadi pada orang-orang yang merokok, dia proses metabolismenya akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak merokok kan begitu. Dampaknya apa? Dampaknya otomatis tadi metabolisme kan mengubah obat yang aktif menjadi tidak aktif kan begitu ya. Kalau misalnya proses metabolismenya ini terjadi lebih cepat, maka otomatis obatnya banyak yang termetabolisme atau banyak yang berubah menjadi inaktif seperti itu ya, menjadi tidak aktif kan begitu dibandingkan dengan yang tidak merokok. Paham ya maksudnya Kak Lili ya? Intinya kalau orang merokok itu proses Lebih metabolisme obatnya juga lebih akan cepat. terjadi lebih cepat, lebih besar seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap efektivitasnya. Pada beberapa obat itu juga harus ada yang dilakukan penyesuaian dosis. Nah, itu kalau misalnya orangnya merokok pasti ditanyakan ya oleh dokternya merokok atau tidak gitu ya. Ini secara ilmu farmakokinetik ya Kak Lili. Jadi kalau misalnya dia merokok ada perhitungannya yang harus dosis berapa yang harus ditambahkan pada pasien dengan obat-obat tertentu seperti itu karena memang metabolismenya akan terjadi lebih cepat seperti itu. Kemudian faktor yang lain ya, faktor yang juga mempengaruhi proses metabolisme itu adalah penggunaan obat secara bersamaan. Jadi ada beberapa obat yang dia juga bisa mempercepat metabolisme obat yang lainnya. Nah, dulu saya punya pengalaman ya, ada pasien bayi anak-anak, dia hiperhidrosis poliuri, produksi urinnya banyak sekali. Waktu itu kalau tidak salah sampai 10 mili per kilogram berat badan per hari. Saya lupa ininya pastinya. Waktu itu pasien juga kejang. Nah, waktu itu kita lagi kumpul gitu ya, ada dokter, ada perawat, kemudian ada farmasinya kebetulan saya, kemudian ada ini juga teman-teman dari gizi. Nah, dokternya juga waktu itu membahas pasien ini gitu ya. Ini kenapa ya Mas? Saya sudah ngasih terapi seperti ini. Jadi obatnya dikasih pasien dikasih obat desmopresin namanya ya untuk mengurangi produksi ininya, produksi urinnya. Ya. Kemudian tapi sudah kita kasih desmopresin, produksi urinnya masih banyak kayak gitu ya. Masih nggak berhenti pipisnya kayak gitu. Mungkin ada masukan terkait dengan obat-obatannya. Nah, waktu itu karena pasiennya kejang, saya lihat, oh ternyata ada salah satu obat yang juga meningkatkan metabolisme dari obat yang lain. Namanya fenobarbital. Karena pasiennya kejang waktu itu dapat terapi obatnya fenobarbital. Ini meningkatkan metabolisme obat yang lain. Karena itu bisa jadi, karena desmopresin ini kan ada dua rute ya, rute per oral dan secara inhalasi. Itu waktu itu pasiennya diberikan rute per oral. Jadi kemungkinan besarnya dia mengalami ada istilah di ilmu farmakokinetik namanya first pass metabolisme effect gitu ya. Jadi ada metabolisme awal sebelum obat ini didistribusikan ke reseptornya dok seperti itu. Waktu saya menjelaskan tentang pass metabolisme effect.
Nah, sarannya kalau waktu itu karena pasien ini pakai desmopresin, ya tergantung mana yang mau dipertahankan gitu ya. Kalau sudah bebas kejang, mungkin fenobarbitalnya bisa di stop karena fenobarbital ini bisa meningkatkan metabolisme dari Inovatif. obat yang lainnya seperti salah satunya desmopresin itu tadi. Atau kalau misalnya masih masih mau mempertahankan desmopresin ya, atau kalau misalnya kejangnya masih belum bisa dilepas dengan fenobarbital, mungkin ganti dengan rute intravena. Itu yang saya sarankan pakai vasopressin seperti itu. Karena yang available vasopressin untuk intravenanya kan begitu. Nah, itu mungkin tentang metabolisme. Jadi, Iya, beberapa metabolisme faktor ya. mengubah obat ya, beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme suatu obat di mana obat itu dirubah menjadi bentuk yang tidak aktif seperti itu ya. Nah, salah satunya juga rute pemberian juga mempengaruhi. Kalau diberikan secara rute per oral diminum, salah satu efek yang juga terjadi adalah first pass metabolisme effect itu. Itu juga akan terjadi tuh pada pasien yang menggunakan obat secara rute per oral. Jadi sekali lagi harus dikonsultasikan kepada apotekernya, apakah obat ini boleh kita berikan bersamaan ataukah tidak boleh, ataukah perlu ada jeda, mana yang diberikan lebih dulu, mana yang diminum berikutnya, begitu ya, dan sebagainya ya. Itu perlu dikonsultasikan ke apotekernya, karena apotekernya yang lebih tahu ya mengenai tentang penggunaan obatnya seperti itu. Oke, Mungkin itu baik, Mas. Kak Lili. Oke, panjang juga ya Mas cerita tentang metabolisme. Kita sambil Banyak baca, sekali. iya baru metabolisme nih. Kita ada pertanyaan juga Oh, nih Mas. Sambil kita bacakan ya Mas ya. Dari boleh Mbak boleh. Sapti Ayunis, Sapti Ayu. Menanyakan terkait apakah atme dari spironolakton 100 miligram itu sama dengan spironolakton 25 miligram tapi sekali minumnya 4 tablet. Jadi sama-sama 100 miligram tapi beda sediaan Mas. Yang satu langsung 100, yang satunya 25 tapi 4 tablet. Itu seperti apa menurut Mas Erik? Ini pertanyaannya ini 4 kali sehari atau satu sekali minum 4? 4 tablet sekali minum Mas. Jadi sama-sama 100 miligram. Tapi yang satunya 100 miligram satu tablet, yang satunya 25 miligram 4 tablet sekali minum. Sekali minum ya. Ya, sekali Pada minum. prinsipnya secara Pada prinsipnya secara farmakokinetika itu tidak ada perbedaan. Kalau misalnya dia diberikan bersama-sama seperti itu ya. 1 kali 100 dengan 4 kali 25 Miligram. miligram gitu ya. Gitu maksudnya ya, bukan Iya, 1 kali 4 tablet maksudnya gitu ya. bukan. Bukan 4 kali 1 tablet ya. Iya, bukan. Sekali minum 4 tablet, Bukan. Mas. Sekali minum 4 tablet K. Secara farmakokinetik tidak ada karena dia sama. Dosisnya juga sama, hanya mungkin jumlah tabletnya yang diminum 4 kali. Ya Lebih lebih, kalau banyak. saya disuruh milih mana yang lebih lebih nyaman diminum, saya lebih milih minum yang Satu satu kali tablet. saja Iya, daripada minum 4 tablet. 4 tablet gitu ya. Minum 4 tablet kan perjuangan ya. Ada beberapa pasien itu yang susah minum. Jadi kalau disuruh minum 4 tablet gitu, oh dia mikir ya minum 4 tablet gimana caranya gitu ya. Kalau minum 1 tablet mungkin akan lebih lebih mudah gitu. Tapi beda cerita nanti ketika kita minumnya 1 kali 100 dibandingkan dengan 4 kali 100 gitu ya. Karena ada perbedaan pada capaian kadar obat di dalam darahnya dan juga waktu pengeluaran obat dari dalam tubuhnya seperti itu. Kalau kita memperpanjang durasi pemberiannya, maka obat itu akan lebih lama berada di dalam tubuh kita dibandingkan dengan kita memberikan 1 kali dosis dengan dosis yang besar seperti itu. Jadi kalau 1 kali dosis dengan dosis yang besar, biasanya kadar konsentrasi obatnya akan naik tinggi, kemudian akan turun habis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berikan 4 kali, kadarnya tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Tapi durasinya konstan, lebih lama dibandingkan dengan kita memberikan hanya 1 kali seperti itu. Lebih Mungkin itu stabil ya Kak gitu ya, Lili. Mas ya, kalau dia minumnya dikit-dikit tapi sering gitu ya. Sering ya, tapi itu juga ada pertimbangannya, terutama pada penggunaan obat antibiotik ya, karena ada antibiotik itu yang sifatnya time dependent dan ada yang sifatnya concentration dependent seperti itu ya. Kalau time dependent memang yang diinginkan adalah lama paparannya, lama waktu
obat itu berada di dalam tubuh kita. Tapi kalau concentration dependent, yang diinginkan memang konsentrasi yang tinggi gitu ya di dalam tubuh kita. Jadi itu nanti akan mempengaruhi bagaimana obat ini Efeknya. diberikan seperti itu. Oke. Efeknya juga akan berpengaruh gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mas. Ramai Mas nih kolom komennya sangat tertarik sepertinya mempelajari terkait nasib obat dalam tubuh. Ini saya bacakan dari Nala Mamadila menanyakan, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana dengan pasien CKD dengan hemodialisis? Pada saat prosesi HD, apakah obat yang diminum sebelum HD akan lebih cepat tereliminasi? Seperti itu. Jadi dia CKD tapi dengan hemodialisa. Apakah obat yang dia minum sebelum HD itu akan lebih cepat tereliminasi? Mungkin bisa sekalian menjelaskan terkait proses yang terakhir dari Atmo tadi Mas, jadi ekskresi seperti itu. Silakan Mas Eri. Oke. Ya, terima kasih. Siapa tadi yang tanya? Nala Mas, Nala Mamadila. Oke, terima kasih Mbak Nala ya. Iya Mbak Nala. Jadi terkait dengan HD hemodialisis, ada beberapa jenis obat ya. Intinya gini, ada obat yang dia terdialisis, ada obat yang tidak terdialisis seperti itu ya. Ada yang kalau misalnya dia hemodialisis, maka obat itu akan ikut keluar selama proses dialisis. Tapi ada juga obat yang tidak terdialisis, artinya walaupun dia menjalani hemodialisis, obatnya tetap bertahan di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya dia terdialisis, maka sebaiknya obat ini diminum sesudah pasien. Halo, Kak Iya Lili? Mas. Ini Iya muter-muter ya? sudah kembali Mas, sudah kembali. Oke. Oke, jadi terdialisis ya. Kalau dia terdialisis, minumnya sesudah HD. Kalau misalnya obat itu tidak terdialisis, maka diberikan sebelum HD pun juga tidak ada masalah. Karena dia akan konsentrasinya akan bertahan di dalam darah, di dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Seperti itu ya. Jadi tinggal dipastikan aja obatnya ini obat yang mana. Seperti itu ya. Kalau bingung, tanya apoteker. Tanya Gitu ya. apoteker. Kemudian, ya tanya apoteker ya. Kemudian terkait dengan fungsi ginjal gitu ya. Jadi ekskresi obat itu setelah di metabolisme di dalam liver, di dalam hati, maka obat itu selanjutnya akan mengalami fase ekskresi, dikeluarkan dari dalam tubuh kita, begitu ya. Proses ekskresi ini mayoritas paling besar atau paling sering banyak terjadi itu melalui organ ginjal. Karena itu biasanya yang sering bermasalah, yang sering menjadi masalah adalah pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan ginjal. Itu yang harus waspada ya pada pasien-pasien yang mengalami kerusakan ginjal. Mungkin salah satu gambarannya tadi yang sudah ditanyakan tentang pasien dengan hemodialisis bagaimana begitu ya pengaturan regimen obatnya. Karena memang pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal salah satu dampaknya adalah pengeluaran obatnya akan terganggu. Karena itu biasanya oleh dokter nanti akan dilakukan penyesuaian dosis kan begitu ya. Ada yang dosisnya disesuaikan, ada yang frekuensi pemberian obatnya yang disesuaikan. Jadi mungkin sahabat sehat kalau misalnya pernah melihat gitu ya, ada mungkin tetangganya ada yang lagi sakit gagal ginjal terus dapat obatnya itu diminumnya selang-seling gitu ya. Hari ini minum, besoknya nggak minum, besok lusanya minum lagi gitu ya. Iya, Terus besok selang-seling. lusanya lagi nggak minum, selang-seling gitu ya. Nah itu ada yang diatur durasi pemberiannya diperpanjang gitu ya per 48 jam. Nah ada orang yang dia ginjalnya tidak ada masalah, normal-normal saja ginjalnya. Oleh dokter ya dia diberikan dengan frekuensi yang normal, yang biasa aja, dengan dosis yang biasa aja, tidak ada masalah karena ginjalnya baik seperti itu. Tapi pada pasien dengan gangguan ginjal yaitu ada penyesuaian dosis. Jadi itu yang salah satunya adalah durasinya. Ada juga yang disesuaikan dosisnya. Dosisnya diturunkan, tidak menggunakan dosis sama halnya dengan orang-orang yang ginjalnya tidak ada masalah seperti itu. Itu harus dipastikan Kak Lili, karena pengeluaran obat itu sangat
sangat erat kaitannya dengan fungsi ginjal. Biasanya kalau di rumah sakit nanti akan dihitung berapa GFR-nya, berapa fungsi ginjalnya, tinggal berapa persen kan begitu ya. Nah itu akan menjadi pertimbangan. Sekali lagi, kalau bingung tentang obat tanya pada apotekernya ya. Nanti berapa pengaturan dosisnya dan sebagainya. Seperti itu. Baik, berarti tadi kalau ekskres itu erat kaitannya dengan fungsi ginjal seperti itu ya Mas ya. Jadi harus dipastikan dulu terkait fungsi ginjal dan untuk tadi penyesuaian dosis itu bisa dari dua cara dengan dosisnya yang diatur atau frekuensinya yang diatur. Nanti akan sudah disesuaikan Ya. ya Mas ya dengan apoteker nanti. Ya, itu nanti oleh apotekernya biasanya akan dihitung berapa istilahnya GFR ya namanya ya, berapa GFR-nya seperti itu ya. Jadi berapa fungsi ginjalnya yang masih normal, gampangannya seperti itu. Kalau misalnya dia sudah benar-benar rusak semua ginjalnya, sudah 100% tidak berfungsi misalnya, dia menjalani cuci darah, ya itu juga ada pengaturan dosisnya. Jadi tidak akan diberikan dengan dosis yang sama seperti halnya pasien-pasien yang ginjalnya normal seperti itu ya Kak Lilia. Baik, ini ada Gitu ya. pertanyaan Gitu, lagi Kak Mas Lilia. dari Dwi Hastuti menanyakan terkait amoksisilin clavulanat yang dia bentuk sediaannya film coat bisa digerus apa tidak? Oke, sekali lagi ada beberapa pertimbangan ya kenapa obat itu diberikan salut seperti itu ya. Untuk asam clavulanat dan amoksisilin di salut juga ada beberapa pertimbangan. Kalau misalnya mau digerus sebenarnya tidak ada masalah untuk amoksisilin dan asam clavulanat. Boleh digerus, silakan kalau misalnya tidak bisa menelan tablet utuh. Salah satu pertimbangannya mungkin rasanya yang pahit, bisa rusak karena asam lambung dan sebagainya begitu ya. Cuma kalau misalnya ini harus minum antibiotik, itu kadang saya sering ditanya ya, terutama pada anak-anak obatnya tidak bisa digerus gitu ya. Terus seribukan obatnya itu salut gitu ya. Pak ini obatnya ada salutnya. Kemudian pasiennya anak-anak tidak bisa minum obat, sirupnya tidak ada misalnya kayak gitu ya, tidak ada sediaan sirup misalnya kayak gitu, tidak ada opsi lain gitu ya. Ya akhirnya mau tidak mau harus digerus seperti itu ya. Karena kalau yang penting pasiennya bisa minum obat dulu gitu, baru kita pertimbangan faktor yang lainnya ya. Tapi selama kalau ditanya amoksisilin dan asam clavulanat digerus ya silahkan, tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya Mas, jadi bisa digerus. Baik, sudah tidak terasa Mas ini sudah mau jam 3, sudah hampir 1 jam kita ngobrol terkait eh Benar. eh, iya nasib obat di dalam tubuh. Oke, Iya, mungkin nggak dari kerasa Mas ya. Erik, iya nggak kerasa Mas kok cepat sekali sudah 1 jam gitu. 1 jam. Oke, mungkin iya mungkin dari Mas Erik karena kita terbatas waktu ya Mas ya. Dari Mas Erik kira-kira ada eh, pesan seperti tidak terkait dengan Atma ini untuk sahabat sehat semua? Oke, jadi sahabat sehat dimanapun Anda berada, pada prinsipnya ATME ini adalah tujuannya adalah semata-mata bagaimana mendukung atau menunjang penggunaan obat yang tepat kan begitu ya. Artinya bagaimana supaya sahabat sehat semuanya bisa menggunakan obat secara benar, secara sesuai kan begitu. Artinya kalau misalnya kita mendapatkan obat sebagus apapun obatnya begitu ya, ini obatnya udah mahal pak kayak gitu ya, belinya juga mahal, kualitasnya bagus, yang produsennya pabrik farmasinya ini pabrik ternama bagus misalnya obatnya, tapi kita salah dalam menggunakan obatnya, maka itu juga akan sia-sia kan begitu ya. Jadi obat yang bagus harus ditunjang dengan cara menggunakan obat yang juga benar agar supaya keduanya tujuannya tercapai kan begitu ya, terapinya tercapai, kemudian juga pasiennya bisa sembuh kan begitu. Itu harapannya seperti itu. Karena itu kalau misalnya ada hal yang dibingungkan dengan bagaimana cara menggunakan obat, maka sebaiknya harus sering-sering bertanya kepada apoteker. Apoteker bisa dijumpai di mana saja ya. Di apotek ada, di rumah sakit ada, di puskesmas ada. Jadi dimanapun fasilitas kesehatannya bisa langsung bertanya kepada apotekernya bagaimana cara menggunakan obat yang baik dan benar. Mungkin itu Kak Lili, semoga bermanfaat diskusi kita pada siang hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ya. Saya kembalikan Iya. kepada Kak Lidi. Iya, terima kasih banyak Mas Erik untuk pembahasannya yang sangat komprehensif sebetulnya. Jadi kita tadi sudah mempelajari terkait nasib obat ya. Jadi ada empat tahapan yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Di mana kita harus aware gitu ya Mas ya untuk cara penggunaan obat itu karena akan berpengaruh terhadap efek obat itu dan juga jangan lupa untuk kalau misalnya ada bingung atau gimana itu tanya aja langsung ke apotekernya begitu ya Mas ya. Ya, betul. Iya. Baik Mas, tidak terasa karena sudah 1 jam mungkin kita akhiri untuk live hari ini. Tapi saya ingatkan untuk Sobat Pio ya, sahabat sehat semua, jangan lupa untuk terus ikuti Instagram dari @pio_karyadi karena akan ada episode nobar-nobar selanjutnya. Mungkin besok kita bisa berbincang lagi dengan topik yang lain ya Mas Erik ya. Siap. Baik, baik. Terima kasih. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3, saya akhiri Instagram Live pada sore hari ini. Semoga sahabat sehat selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dadah Mas Erik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Iya, sehat-sehat semuanya. Sahabat, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih.